Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Dimas, silakan pimpin doanya ya. Ibu, sebelum mulai pelajaran para pendiri, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Ayo, sebelum kita belajar, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Ayo, sekarang ibu ini ya. Kita video. Sebentar. Semuanya berdiri dulu. Ayo, sekarang semuanya berdiri dulu. Ayo, sekarang kita mulai ice breakingnya ya. Ini ikuti ibu ya. Ayo, anak-anak. Yuk. 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, dilentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Dan kita bentukkan yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang kita lebih semangat. Ya, Bu. Bagus. Sekarang kita bisa mulai pembelajaran kita ya. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar menulis paragraf deskriptif menggunakan strategi pembelajaran menulis, yaitu teori berbasis teori pemrograman bahasa ya anak. Ibu. Nah, kita akan menggunakan teks berjudul Pamanku Lurah Idola pada buku tema 7 subtema 2. Sekarang silakan buka bukunya ya. Silakan anak-anak buka. Nah, sekarang nih sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya dulu. Siapa tokoh pemimpin yang kalian kagumi di rumah atau di sekitar lingkungan kalian? Ada nggak? Ada Ibu, saya Ibu. Siapa? Saya kagum dengan Pak RT Ibu. Wah, Dimas kagum sama PRT-nya ya. Bagus. Iya. Iya, coba Ripa. Ripa siapa? Saya Bu, saya kagum sama ayahku Bu. Wah, pasti ayahnya hebat sekali ya. Bagus. Yang kita siapa? Kalau aku kagum sama kakakku Bu. Wah, keren sekali pasti kakaknya. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar menulis tentang tokoh yang kalian kagumi ya. Baik, Bu. Ayo, nanti kalian menulis tentang tokoh yang kalian kagumi itu dengan mencontoh dari teks Pamanku Lurah Idola. Nah, nanti ini Ibu baca dulu ya bagian itu. Coba kalian simak. Di bukunya itu Ibu baca bagian inti teksnya ya. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Paman adalah lurah yang sederhana dan sangat menyayangi warga. Walaupun menjabat sebagai lurah, Paman tetap hidup sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan pribadi. Paman juga selalu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan dan sangat peduli pada kesejahteraan masyarakat. Nah, ya dari yang Ibu baca tadi, siapa yang bisa menyebutkan ciri atau sifat Paman ini? Saya Ibu. Apa? Ini paman itu orangnya yang sederhana Ibu. Bagus sekali Dimas. Siapa lagi yang bisa? Saya Bu. Ya Ripa. Paman peduli sama warga Ibu. Benar sekali. Saya, Bagus. Bu. Ayo kita. Paman suka bermusyawarah sebelum mengambil keputusan Bu. Bagus. Nah itu namanya input ya, yaitu materi bahasa yang kalian terima sebelum menulis. Nah, jadi hari ini kan kita akan belajar menulis ya. Sekarang yang berikutnya itu perhatikan pola kalimat berikut ya. Paman adalah lurah yang sederhana dan peduli kepada warga. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, tugas kalian coba kalian tirukan pola kalimat ini dengan tokoh pilihan kalian. Tadi Dimas siapa? Pak RT kan? Rifa tadi ayahnya. Kita tadi kakaknya. Nah, coba kembangkan itu dari yang kita mencontoh tadi kan, yang Paman Lurah adalah yang Ibu sebutkan tadi. Tapi kalian versi tokoh kalian nih. Coba. Sudah Ibu. Nah, Ya. ayo coba Dimas. Ini Pak RT adalah pemimpin yang tegas dan suka membantu warganya. Bagus Dimas. Sekarang ayo. Saya Ibu. Ya Rifa silakan. Ayahku adalah orang yang sabar dan bertanggung jawab Ibu. Wah, bagus sekali. Ayo kita sekarang. Saya
Kakakku adalah orang yang rajin dan selalu mengingatkanku belajar. Bagus, kalian semuanya ya, kalian itu hebat. Nah, kegiatan ini itu namanya peniruan, yaitu salah satu prinsip belajar bahasa. Nah, yang berikutnya sekarang coba kalian tulis nih 2 kalimat tambahan tentang tokoh kalian, 2 sampai 3 kalimat deh tentang tokoh yang kalian buat tadi, seperti paragraf yang ibu baca tadi. Bisa nggak? Ibu beri waktu 1 menit ya. Silakan. Semuanya mulai menulis ya. Wah, Dimas sudah menulis nih. Coba membacakan salah satu kalimat kamu, Dimas. Yang pertama itu. Pak RT selalu hadir kalau ada warga yang butuh bantuan Ibu. Wah, bagus. Lanjutkan ya. Wah, Rifa juga sudah menulis. Inggita juga. Lanjutkan ya anak-anak. Sudah semuanya? Sudah Ibu. Baik, sekarang coba ibu mau dengar ini dulu nih, Rifa. Bacakan satu kalimatnya, coba. Ayah sering menolong tetangga kalau ada yang kesusahan, Ibu. Wah, bagus. Ini kalimatnya sudah jelas ya. Sekarang coba Inggita, ibu mau dengar dari Inggita nih. Kakakku selalu memberi contoh untuk disiplin. Wah, bagus semuanya. Ini namanya tahap pengulangan ya, supaya kemampuan menulis kalian semakin baik. Tadi ibu lihat kalimat-kalimat yang kalian bikin itu sudah bagus sekali, sudah jelas, kalimatnya sudah runtut. Ya, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat ya, yang output. Itu sekarang coba kalian gabungkan nih semua kalimat yang sudah kalian buat menjadi satu paragraf deskripsi tokoh. Tadi kan kalian sudah buat 1 kalimat, terus kalian buat lagi 2 sampai 3 kalimat. Nah, dari kalimat-kalimat tadi coba kalian gabungkan sekarang. Ibu beri waktu 1 menit lagi ya. Baik, Bu. Silakan. Kalian bentuk jadi satu paragraf. Sudah semuanya? Sudah Ibu. Nah, bagus. Sekarang ibu mau dengar dari ini nih, dari Rifa deh. Coba bacakan paragrafnya. Ayahku adalah orang yang sabar dan bertanggung jawab. Ia sering membantu tetangga bila ada masalah. Ayah selalu memberi contoh kebaikan kepada kami. Aku bangga kepadanya. Bagus sekali Rifa. Itu paragrafnya sudah bagus ya. Kalimat-kalimatnya juga sudah runtut, sudah jelas. Bahasanya juga mudah dipahami. Nah, kalian sudah bisa ya semuanya. Sudah Ibu dengan mengapresiasi ya usaha kalian hari ini. Kalian tadi sudah belajar melalui proses lengkap, yaitu menerima input, peniruan, pengulangan, hingga kalian bisa menghasilkan tulisan sendiri. Nah, ini itu adalah cara belajar menulis berdasarkan teori pemerolehan bahasa. Nah, sekarang mari kita lakukan refleksi sebentar ya. Nah, coba sebutkan salah satu hal yang kalian pelajari hari ini. Siapa yang mau duluan?
Saya Bu. Ya, Dimas silakan. Saya hari ini belajar cara meniru pola kalimat untuk membuat paragraf ini. Bagus sekali. Ayo, yang lain. Saya Ibu. Ya, silakan. Saya belajar menulis deskripsi tokoh dari contoh teks Ibu. Wah, bagus ya. Kalian sudah belajar banyak. Yang lain? Ya, Saya kita. belajar bahwa pemimpin itu harus peduli dengan orang lain. Bagus sekali semuanya. Untuk tugas kalian sudah bisa ini ya, memahami yang apa yang kita pelajari hari ini. Kalian sudah bisa membuat kalimat, bahkan membuat satu paragraf ya. Kalian hebat sekali. Nah, untuk tugas rumahnya kalian cukup memperbaiki paragraf yang tadi kalian buat. Terima kasih ya sudah belajar dengan serius hari ini. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, Dimas silakan ini pimpin doanya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sama-sama, Ibu. Sampai jumpa di